Wanita tua itu melangkah maju, tatapannya tajam dan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, kilatan cahaya melesat dari kabut hitam, melukai tubuhnya. Wanita tua itu meraung kesakitan, lalu tato-tato di tubuhnya mulai berputar dan berubah menjadi bola-bola api. Bola api itu melesat ke arah kabut hitam, tetapi sejumlah tombak terbang keluar dan bertabrakan dengan bola api, menimbulkan ledakan dahsyat. Siapapun yang bersembunyi di sana, tunjukkan dirimu. 5 sabit melesat ke arahnya, tetapi tiba-tiba cahaya ungu muncul di sampingnya. Seorang pria kekar dengan tubuh penuh tato muncul dan menghancurkan sabit-sabit itu dengan tangannya. Jangan gegabah. Musuh kita lebih kuat dari yang kau kira. Wang Lin dan lelaki tua Hu saling berpandangan di bawah pohon reinkarnasi. Buah-buah reinkarnasi bersinar terang, memancarkan energi spiritual yang kuat. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah, sementara lelaki tua Hu mengambil 2 buah dan mundur dengan waspada. Wang Lin, kau tidak akan bisa melarikan diri dengan buah itu. Wang Lin memukul pohon reinkarnasi hingga patah, lalu memanggulnya di bahunya. Dia melarikan diri dengan cepat, sementara lelaki tua Hu memilih arah yang berlawanan. Wang Lin berlari dengan cepat, tetapi tiba-tiba pria kekar bernama Cimu menghalangi jalannya. Cimu menatap Wang Lin dengan semangat bertarung yang membara. Orang luar, kau tidak akan bisa lolos. Bertarunglah denganku. Baiklah, aku akan mengakhiri hidupmu. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke arah Cimu. Cimu menangkis dengan tangannya, meski tangannya terluka parah. Pertarungan sengit pun terjadi. Wang Lin akhirnya mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Binatang buas yang dirantai di kereta itu mengeluarkan raungan mengerikan. Cimu terkejut, tetapi semangat bertarungnya tidak padam. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Binatang buas itu melepaskan diri dari rantainya dan menyerang Cimu dengan kecepatan luar biasa. Cimu mencoba melawan, tetapi tubuhnya hancur menjadi debu. Jiwa Cimu tertangkap oleh binatang buas itu. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangiku. Wang Lin melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Dia melihat Qiu Siping yang telah pingsan dan mengambil tas penyimpanannya. Tanpa ragu, dia melanjutkan pelariannya. Di kejauhan, wanita tua dan lelaki tua Hu masih bertarung sengit. 6 dukun daun lainnya mulai mengejar Wang Lin, tetapi dia sudah menghilang di balik cakrawala. Aku harus segera pergi dari sini. Buah reinkarnasi ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Di tengah lapangan, kabut hitam perlahan menghilang. Wanita tua dan lelaki tua Hu berhenti bertarung, menyadari bahwa Wang Lin telah melarikan diri dengan buah reinkarnasi. Dia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Kita akan mengejarnya. Biarkan dia berlari. Aku akan menemukannya, dan ketika itu terjadi, dia akan menyesal telah mencuri milikku. Sementara itu, Wang Lin terus berlari, membawa pohon reinkarnasi dan buah-buah reinkarnasi. Dia tahu pertarungan ini belum berakhir. Di tengah kegelapan lantai 3 makam abadi, Wang Lin berdiri dengan tenang, meskipun roh binatang buas yang ganas sedang mengincarnya. Binatang itu, meskipun dikendalikan oleh perangkap binatang, masih memancarkan aura permusuhan yang kuat. Matanya yang merah menyala seperti api neraka, seolah-olah ingin melahap Wang Lin hidup-hidup. Namun, Wang Lin tidak gentar. Tangannya bergerak lincah, membentuk segel yang rumit. Segel itu melesat ke arah kereta perang yang berada di sampingnya. Rantai besi berat seketika meluncur keluar dari kereta perang, menjerat roh binatang buas itu dengan erat. Roh binatang itu mengamuk, mencoba melepaskan diri dari jerat rantai. Namun, rantai itu dipenuhi dengan kekuatan misterius yang membuatnya tak mampu melawan. Perlahan, namun pasti, roh binatang itu diseret kembali ke dalam kereta perang. Tubuhnya menyusut, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang ke dalam kereta perang. Kereta perang itu berubah kembali menjadi perangkap binatang, lalu terbang menuju Wang Lin. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dari tas penyimpanannya. Batu itu memancarkan aura spiritual yang kuat, siap digunakan untuk mengisi kembali energi yang hilang. Wang Lin menangkap perangkap binatang itu dengan sigap. Begitu perangkap itu mendarat di pergelangan tangannya, dia merasakan daya isap yang kuat, mulai menyedot energi spiritualnya. Tanpa ragu, dia mengarahkan daya isap itu ke batu roh di tangannya. Proses ini berlangsung lama. Wang Lin terus terbang dengan kecepatan penuh, sambil memastikan bahwa energi spiritualnya tidak habis terkuras.
Setelah beberapa waktu, daya isap perangkap itu akhirnya melemah. Wang Lin menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Batu roh di tangannya telah berubah menjadi debu, habis digunakan. Kereta perang pembunuh dewa ini memang luar biasa, gumam Wang Lin dalam hati. Tapi roh binatang yang terkandung di dalamnya terlalu ganas. Jika tidak hati-hati, aku bisa terkuras habis. Dia tahu bahwa lantai 3 makam abadi adalah tempat yang sangat berbahaya. Dia harus segera pergi dari sini. Apalagi, kata-kata dari orang biadab di lantai 2 masih terngiang di telinganya. Seorang dukun berdaun 7, setara dengan kultivator transformasi jiwa, bukanlah lawan yang bisa dia hadapi saat ini. Sambil terus terbang, Wang Lin merenung. Mengapa tidak ada dukun berdaun 7 yang muncul saat keributan di bawah pohon reinkarnasi terjadi, pikirnya. Matanya berbinar dan dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Yang penting sekarang adalah melarikan diri. Dia menarik perhatian saat terbang dengan pohon reinkarnasi di bahunya. Pohon itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, jadi dia memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah memastikan bahwa potongan-potongan itu bisa dimasukkan ke dalam tas, dia segera menyimpannya. Pohon reinkarnasi ini memang misterius, pikir Wang Lin. Tidak bisa dimasukkan ke dalam tas secara utuh, tapi setelah dipotong, bisa disimpan dengan mudah. Dia terus melesat menuju pintu keluar lantai 3. Waktu terasa berjalan lambat, tapi akhirnya dia bisa melihat pintu keluar itu. Dia menggunakan teknik teleportasi dan tiba di terowongan. Namun, tepat saat itu, batuk terdengar dari kejauhan. Seorang lelaki tua dengan tubuh yang 80% bertato muncul. Punggungnya bungkuk, tapi matanya tajam seperti elang. Wang Lin tidak ragu-ragu. Dia langsung menyerbu ke dalam terowongan dan menuju ke lantai 2. Lelaki tua itu menyentuh gelang tulang binatang di tangannya dan menghilang. Dalam sekejap, dia muncul kembali di lantai 2. Namun, dia terkejut karena kehadiran Wang Lin telah menghilang sepenuhnya. Junior ini punya beberapa trik, gumam lelaki tua itu. Dia menutup matanya, dan sebuah tanaman berdaun 7 muncul di dahinya. Dengan indera kedewaan, dia menyapu seluruh lantai 2, tapi tetap tidak menemukan jejak Wang Lin. Setengah bulan berlalu. Dalam waktu itu, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari makam abadi. Pak Tua Hu yang mencoba melarikan diri ditangkap oleh lelaki tua bungkuk itu. Mayat Shuluo dan Yun Meng diambil oleh klan abadi terabaikan untuk keperluan tertentu. Qiu Siping yang tidak mampu melawan pemurnian dukun berdaun 6 menjadi boneka. Hanya Wang Lin yang masih bertahan. Pada hari ini, di pintu masuk lantai 3, cahaya berwarna pelangi muncul. Wang Lin muncul dari dalamnya, tapi segera menghilang lagi. Dia telah bersembunyi di dalam manik yang menantang surga selama setengah bulan, menghindari deteksi lelaki tua bungkuk itu. Begitu dia muncul, dia langsung terbang secepat mungkin. Dia terus berteleportasi, memegang batu roh berkualitas tinggi di tangannya. Namun, saat dia hendak memasuki terowongan ke lantai pertama, sebuah tato emas muncul, menyegel jalan itu. Junior, lelaki tua ini sudah menunggumu lama, kata lelaki tua bungkuk itu muncul di dalam tato. Matanya menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa satu langkah salah bisa berarti kematian. Tangan kirinya menekan perangkap binatang, siap mengaktifkan kereta perang pembunuh dewa. Kau membunuh banyak junior klanku, kata lelaki tua itu. Siapa namamu? Wang Lin jawabnya dengan tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Lelaki tua itu mengangguk. Harta karunmu itu menarik, ada bau roh binatang di dalamnya. Wang Lin tidak menjawab. Dia mencoba mundur perlahan, tapi lelaki tua itu segera menghentikannya. Aku tidak akan menyiksamu, kata lelaki tua itu. Beritahu aku caramu menyembunyikan keberadaanmu, dan aku akan menjadikanmu boneka tatoku. Wang Lin tahu dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan bendera larangan dan pedang surgawi, menyerang lelaki tua itu dengan segala yang dia punya. Namun, serangannya tidak berpengaruh. Lelaki tua itu hanya perlu menggerakkan tangannya untuk menetralisir semua serangan Wang Lin. Aku punya banyak harta karun, kata lelaki tua itu, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Wang Lin mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya.
Begitu gulungan itu muncul, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia menjadi serius, dan tangannya yang sebelumnya santai kini tegang. Gulungan itu, gumam lelaki tua itu, matanya menyipit. Wang Lin tahu ini adalah kesempatannya. Dia membuka gulungan itu, dan cahaya terang memancar, mengisi seluruh ruangan. Lelaki tua itu mundur selangkah, dan Wang Lin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Dia harus keluar dari makam abadi secepat mungkin. Wang Lin merasakan kekuatan di sekelilingnya mengendur sejenak. Tanpa ragu, dia segera menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri. Namun, mata lelaki tua bungkuk itu menyala dengan cahaya misterius, dan dia langsung mengejar Wang Lin dengan kecepatan yang mengerikan. Meskipun Wang Lin telah menyempurnakan gulungan misterius itu selama bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya memahami cara menggunakannya. Dalam situasi kritis ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan gulungan itu sebagai upaya terakhir. Namun, reaksi lelaki tua itu saat melihat gulungan itu memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Terowongan ke lantai pertama diblokir, pikir Wang Lin dengan cepat. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui celah spasial. Meskipun berbahaya, lebih baik daripada menunggu di sini untuk mati. Dia mengayunkan pedang surgawinya ke udara, membuka celah spasial yang gelap dan mengerikan. Tanpa ragu, dia melompat ke dalamnya, meninggalkan lelaki tua itu yang baru saja tiba di lokasi. Begitu Wang Lin memasuki celah spasial, angin kencang yang penuh dengan organisme kecil menghantam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan jiwa asalnya terasa seperti api yang ditiup angin. Dia menyadari betapa berbahayanya kekosongan ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia segera mengeluarkan kompas bintang dari tas penyimpanannya dan duduk di atasnya. Dengan energi spiritualnya, dia mengusir angin dingin yang mencoba masuk ke tubuhnya. Kompas bintang melesat dengan kecepatan penuh, membawanya menjauh dari lelaki tua yang mengejarnya. Lelaki tua itu memasuki celah spasial tak lama setelah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tato muncul di celah itu, mencegahnya menutup. Matanya menyipit saat dia merasakan kehadiran Wang Lin yang semakin menjauh. Gulungan itu sangat mirip dengan harta karun suci klanku di lantai 11, gumam lelaki tua itu. Dia tidak terpengaruh oleh angin dingin yang mematikan. Bahkan, dia merasa nyaman di tengah kekosongan ini. Dia terus mengejar Wang Lin dengan langkah-langkah besar, setiap langkahnya melintasi jarak yang sangat jauh. Namun, dia terkejut karena tidak bisa mengejar Wang Lin dengan cepat. Junior ini benar-benar memiliki banyak harta berharga, pikirnya. Keinginannya untuk menjadikan Wang Lin sebagai boneka tatonya semakin kuat. Di dalam kekosongan, Wang Lin terus terbang dengan kompas bintang. Tempat ini gelap dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan atau energi spiritual. Dia merasa semakin cemas karena tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Setelah beberapa hari terbang, Wang Lin memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengeluarkan perangkap binatang buas dan mengaktifkan kereta perang pembunuh dewa. Roh binatang itu muncul dengan geram, mencoba melahap Wang Lin, tetapi rantai dari kereta perang menahannya. Wang Lin mengaktifkan kereta perang sepenuhnya, dan roh binatang itu tumbuh lebih besar, dipenuhi dengan energi gelap. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu memasuki jangkauan indera ilahi Wang Lin, dia mengirimkan segel ke kereta perang. Rantai yang menahan roh binatang itu menghilang, dan binatang itu langsung menyerang lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut. Dia menyentuh tato-tato di tubuhnya, dan tato-tato itu melayang 3 inci di atas kulitnya, membentuk perisai pelindung. Roh binatang itu berhenti tepat di depan perisai itu, tidak bisa mendekati lelaki tua itu. Namun, kekuatan kereta perang pembunuh dewa sangat besar. Lelaki tua itu terdorong mundur sejauh 1000 kaki. Matanya memerah saat dia berusaha menahan serangan roh binatang itu. Wang Lin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengeluarkan pedang surgawinya dan mengayunkannya ke arah lelaki tua itu. Energi pedang melesat dan menghantam tubuh lelaki tua itu, membuat tato-tatonya bergerak liar. Lelaki tua itu meraung marah. Tanaman berdaun 7 muncul di dahinya, dan tato-tato di tubuhnya bergerak dengan gila. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin, mengirimkan energi dingin yang langsung menyerang jiwa asal Wang Lin. Wang Lin merasakan energi dingin itu masuk ke dalam tubuhnya,
berubah menjadi benih yang tumbuh dengan cepat di jiwa asalnya. Dia batuk darah, tetapi dia tidak menyerah. Dia mengayunkan pedang surgawinya sekali lagi, mengirimkan serangan kedua ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu terpaksa mundur lagi, tetapi dia tidak menyerah. Dia melepaskan gelang tulang binatang dari pergelangan tangannya, dan gelang itu memancarkan cahaya hantu. Sebuah tato besar dan rusak muncul, memenuhi kekosongan dengan cahaya hijau. "Ini adalah tato pencerahanku," kata lelaki tua itu dengan suara dingin. "Dengan mempelajari tato ini, aku mencapai tahap 7 daun. Sekarang, Junior, kau bisa mati dengan tenang." Tato itu bersinar, dan roh binatang itu mengeluarkan gas hijau dari seluruh tubuhnya sebelum mundur dan menghilang ke dalam kereta perang. Wang Lin merasakan benih di jiwa asalnya tumbuh dengan cepat, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dia segera kembali ke kompas bintang dan terbang menjauh secepat mungkin. Lelaki tua itu tidak mengejarnya langsung, tetapi dia berdiri di tempat, memandang ke arah Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Di atas kompas bintang, Wang Lin memejamkan matanya. Tanaman di jiwa asalnya terus tumbuh, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi dia berusaha tetap tenang, mengendalikan kompas bintang untuk terus melarikan diri. "Selama aku masih hidup, aku akan terus berjuang," gumam Wang Lin dalam hati. Dia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir dan dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri sebelum terlambat.